Akan segera dimulai. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, jelas. Siap, terdengar Ibu. Oke, siap. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Gubernur Papua Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan perwakilan pemerintah daerah, Kepala UPT se-Papua Selatan, stakeholder terkait, para akademisi dari Universitas Musamus, rekan-rekan media, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perlindungannya pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat pada acara press release musim kemarau tahun 2026 di wilayah Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Lelan, selaku MC, untuk membacakan susunan acara pada hari ini, Kamis 12 Maret 2026. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, tiga sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Mopa Merauke, yang keempat adalah sesi foto bersama, yang kelima adalah pemaparan materi press release prediksi musim kemarau dan informasi perakiraan cuaca mudik lebaran Provinsi Papua Selatan tahun 2026, yang keenam adalah sesi tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara press release musim kemarau tahun 2026 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus yang membuka acara press release musim kemarau Provinsi Papua Selatan tahun 2026 oleh Koordinator BMKG Papua Selatan, Bapak Wahyu Hidayat. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Tes. Eh, yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati, para pejabat pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten di Papua Selatan, yang kami hormati para pejabat TNI Polri di Papua Selatan, yang kami hormati Kepala UPT BMKG Sebalai Wilayah 5, yang kami hormati Kepala Kantor Badan SAR Nasional Merauke, yang kami hormati pimpinan media cetak elektronik wilayah Papua Selatan, yang kami hormati para akademi dari Universitas Musamus Merauke, dan seluruh peserta Perseliris prediksi musim kemarau tahun 2026 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada kegiatan press release informasi musim kemarau tahun 2026 dan perakhiran cuaca mudik lebaran tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menyediakan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sebagaimana kita ketahui bersama, informasi perakhiran musim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan di berbagai sektor strategis, khususnya pertanian, pengolahan sumber daya air, transportasi, serta mitigasi potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami
akan menyampaikan gambaran umum mengenai karakteristik dan potensi dinamika musim kemarau tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil analis dan pengamatan klimatologi serta pemantauan kondisi dinamika atmosfer dan kondisi laut. Kami berharap kegiatan proses press release ini seluruh pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi kondisi cuaca dan iklim yang akan terjadi sehingga langkah-langkah antisipasi, kesiapsiagaan, serta pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terencana. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam menindikasikan informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat luas. Peran media sangat penting dalam memastikan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan GPSK dan dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pemahaman terhadap kondisi iklim dan cuaca. Khususnya di wilayah Papua Selatan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi resiko hidrometeorologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Koordinator BMKG Papua Selatan atas sambutan yang telah disampaikan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi foto bersama. Berkenan dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background dari panitia. Disilakan kepada host untuk memandu foto bersama. Mungkin Bapak Ibu pengambilan gambar dimulai. Pengambilan gambar pertama, 1, 2, 3. Pengambilan gambar kedua, itu 2, 3. Pengambilan gambar selesai. Terima kasih host. Baik, demikianlah sesi foto bersama telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi foto sesi ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita dengarkan yaitu pemaparan press release musim kemarau tahun 2026 Provinsi Papua Selatan. Pemaparan ini akan disampaikan oleh forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Saudari Andiani Aprilia Maharani. Kepada Saudari Andiani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan memberikan pemaparan terkait prediksi musim kemarau tahun 2026 di Papua Selatan. Untuk outline-nya di sini ada 4. Yang pertama, tipe zona musim di Provinsi Papua Selatan.
Kemudian monitoring dinamika atmosfer, update Dasarian 3 Februari 2026. Kemudian hasil prediksi musim kemarau tahun 2026. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya yang pertama, tipe zona musim di Provinsi Papua Selatan. Zona musim adalah wilayah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan periode musim hujan. Zona musim memiliki beberapa tipe musim yang ditentukan berdasarkan pola hujan tahunannya. Berikut adalah tipe musim yang terjadi di Provinsi Papua Selatan, yaitu monsunal 1, pola hujan monsun dan hanya ada satu musim, di mana terjadi periode musim hujan sepanjang tahun. Kemudian monsunal 2, pola hujan monsun dengan dua musim, yaitu ada satu periode musim hujan dan satu periode musim kemarau. Ekuatorial 1, yaitu pola hujan ekuatorial yang hanya ada satu musim, di mana terjadi periode musim hujan sepanjang tahun. Selanjutnya itu lokal 1, pola hujan lokal ada atau berkebalikan monsun, dan hanya terjadi periode musim hujan sepanjang tahun. Selanjutnya adalah batas administrasi zona musim Papua Selatan. Di Papua Selatan sendiri terbagi atas 13 zona musim, yang untuk Papsel 1, yaitu sebagian Kabupaten Mimika dan Dogiai. Untuk Papsel 2, sebagian Kabupaten DIY dan Dogiai. Papsel 3, yaitu Kabupaten Mimika. Selanjutnya Papsel 4, Kabupaten Mimika, DIY, dan Asmat. Untuk Papsel 5, yaitu Kabupaten Mimika dan Duga. Dan Papsel 6 ada Kabupaten Duga. Selanjutnya adalah Papsel 7, ada Kabupaten Duga, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Kemudian Papsel 8, ada Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Untuk Papsel 9, Mapi, Bovendigul, dan Merauke. Untuk Papsel 10, ada Kabupaten Mapi dan Merauke. Papsel 11 ada Merauke. Papsel 12 dan Papsel 13 juga adalah Kabupaten Merauke. Selanjutnya monitoring dinamika atmosfer. Analisis suhu muka laut dasarian 3 Februari 2026. Anomali SST di Samudra Hindia menunjukkan indeks iodi dasarian 3 Februari 2006 sebesar plus 0,67 dan anomali SST di wilayah Nino 3.4 menunjukkan indeks ENSO dasarian 3 Februari 2026 sebesar minus 0,15. Selanjutnya, prediksi spasial anomali SST pemutahiran Februari 2026. Prediksi anomali SST Pasifik di wilayah Nino 34 menunjukkan bahwa ENSO berada pada fase netral dimulai pada bulan Maret 2026. Untuk prediksi anomali SST di wilayah Samudra Hindia bagian timur menunjukkan iodi dalam fase netral pada bulan Maret hingga Juli 2026. Selanjutnya, analisis dan prediksi ENSO pemutahiran dasarian 3 Februari 2026. BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi bahwa ENSO akan tetap berada dalam kondisi netral hingga pertengahan tahun 2026. Selanjutnya, analisis anomali suhu muka laut di Indonesia. Anomali SST di Samudra Hindia menunjukkan indeks iodi bulanan sebesar plus 0,4 atau berada pada fase netral. Kemudian untuk anomali SST di wilayah Nino 34 menunjukkan indeks ENSO bulanan sebesar minus 0,28 atau berada pada fase netral. Selanjutnya, prediksi spasial anomali SST di Indonesia. Anomali SST perairan Indonesia periode Maret hingga Agustus 2026 diprediksi akan didominasi oleh normal hingga anomali positif atau lebih hangat. Selanjutnya, analisis angin zonal lapisan 850 milibar. Pola angin zonal atau timur barat, angin baratan dominan di sebagian besar wilayah Indonesia, dibandingkan klimatologisnya angin baratan lebih kuat. Selanjutnya, analisis angin meridional lapisan 850 milibar. Pola angin meridional atau utara selatan, angin dari utara dominan di sebagian besar wilayah Indonesia. Angin dari selatan terlihat di sekitar Kalimantan
Jawa bagian timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan Papua bagian timur. Dibandingkan dengan klimatologisnya, angin dari utara umumnya lebih kuat, kecuali di Indonesia bagian tengah. Selanjutnya, hasil prediksi musim kemarau tahun 2026. Prediksi awal musim kemarau tahun 2026 untuk wilayah Papua Selatan yang memasuki prediksi awal musim kemarau pada Mei 3, yaitu ada zona musim Papsel 10, 11, dan 12. Sedangkan untuk prediksi awal musim kemarau Mei 2 ada zona musim Papsel 13. Selanjutnya, perbandingan awal musim kemarau 2026 terhadap normalnya. Dibandingkan dengan normalnya, maju satu dasarian itu ada Papsel 10, kemudian mundur satu dasarian ada zona musim Papsel 11 dan 12, dan Papsel 13 sama dengan normalnya. Selanjutnya, prediksi sifat hujan di musim kemarau tahun 2026. Untuk sifat hujan bawah normal ada satu zoom, yaitu Papsel 10, sedangkan untuk zona musim lainnya berada di sifat hujan normal. Selanjutnya adalah prediksi puncak musim kemarau 2026 untuk wilayah Papua Selatan. Semua zoom puncak musim kemaraunya jatuh pada bulan Agustus. Selanjutnya adalah prediksi durasi musim kemarau tahun 2026. Untuk durasi musim kemarau sebanyak 10-12 dasarian ada satu zona musim, yaitu Papsel 10. Sedangkan untuk 16-18 dasarian ada dua zona musim, yaitu Papsel 11 dan 12. Kemudian ada 19-21 dasarian ada satu zona musim, yaitu Papsel 13. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan kondisi dinamika atmosfer laut Februari 2026, kondisi ENSO pada bulan Februari 2026 ini dalam kondisi netral. Kondisi ini diperkirakan tetap netral hingga pertengahan tahun 2026. Selanjutnya, untuk anomali SST perairan Indonesia periode Maret hingga Agustus 2026 diprediksi akan didominasi oleh normal hingga anomali positif atau lebih hangat dengan kisaran nilai plus 0,5 hingga plus 2 derajat Celcius. Yang kedua, prediksi awal musim kemarau 2026 yang jatuh pada Mei dasarian 3 ada 3 zoom, yaitu Papsel 10, 11, dan 12. Untuk Mei 2 ada satu zoom, yaitu Papsel 13, dan zoom lainnya mengalami tipe 1 musim atau hujan sepanjang tahun. Yang ketiga, perbandingan awal musim kemarau 2026, maju satu dasarian ada satu zoom, yaitu Papsel 10, mundur satu dasarian ada dua zoom, yaitu Papsel 11 dan 12, sama dengan rata-ratanya ada satu zoom, yaitu Papsel 13, dan 4 zoom lainnya mengalami tipe 1 musim atau hujan sepanjang tahun, ada zona musim Papsel 4, 7, 8, dan 9. Yang keempat, sifat hujan selama musim kemarau 2026. Untuk kategori sifat hujan bawah normal ada satu zoom, yaitu Papsel 10, dan normal ada 7 zoom, yaitu Papsel 4, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13. Yang kelima, puncak musim kemarau 2026, seluruh wilayah Papua Selatan jatuh pada bulan Agustus untuk puncak musim kemaraunya. Selanjutnya yang keenam ada durasi musim kemarau 2026. Untuk panjang durasi 10-12 dasarian ada satu zoom, yaitu Papsel 10. Panjang durasi 16-18 dasarian ada dua zoom, yaitu Papsel 11 dan 12. Kemudian panjang durasi 19-21 dasarian ada satu zoom, yaitu Papsel 13. Dan 4 zoom lainnya mengalami tipe 1 musim atau hujan sepanjang tahun, yaitu zona musim Papsel 4, 7, 8, dan 9. Selanjutnya adalah rekomendasi yang disarankan oleh BMKG. Yang pertama, untuk sektor pangan, BMKG menyarankan untuk menyesuaikan jadwal tanam
dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Yang kedua, sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, sektor sumber daya air. BMKG menyarankan untuk melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada sektor energi. BMKG menyarankan untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA jika ada. Yang kelima, sektor lingkungan, yaitu BMKG menyarankan untuk menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara. Dan yang keenam, update selalu informasi cuaca dan iklim wilayah Papua Selatan melalui berbagai media diseminasi stasiun klimatologi Papua Selatan. Baik, sekian paparan mengenai prediksi awal musim kemarau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Dian yang telah menyampaikan materinya dan terkait dengan prediksi awal musim kemarau tahun 2026 di wilayah Provinsi Papua Selatan. Yang kedua yaitu selanjutnya pemaparan informasi perakiraan cuaca mudik Lebaran oleh forecaster Stasiun Meteorologi Mopa Merauke kepada Ibu Dita Rahmawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, tamu undangan pada press release hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Mohon izin. Izin terdengar, Kak, Bu. Baik, saya mohon izin untuk slideshow. Baik. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dita Rahmawati. Saya adalah perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Pada hari ini, saya akan membawakan presentasi berkaitan dengan prospek cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Selatan untuk menghadapi arus mudik Lebaran di tahun 2026 ini. Untuk mempersingkat waktu, baik, untuk secara dinamika atmosfer di wilayah Indonesia, pada hari raya dan menjelang libur Idul Fitri tahun 2026 ini, BMKG memprediksikan akan ada beberapa fenomena atmosfer yang masih berpotensi untuk mempengaruhi kondisi cuaca, khususnya di wilayah Indonesia secara umum dan wilayah Provinsi Papua Selatan secara khusus. Jadi di minggu kedua bulan Maret hingga minggu ketiga bulan Maret 2026 diperkirakan monsun Asia dan MGO secara spasial masih mempengaruhi kondisi cuaca khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk hingga minggu keempat di bulan Maret 2026. Kemudian untuk hingga April 2026 diperkirakan masih terdapat potensi gelombang atmosfer yang terjadi berbarengan dengan potensi adanya bibit siklon khususnya di wilayah bagian selatan Indonesia. Jadi untuk bulan Maret hingga bulan April 2026 BMKG memperkirakan masih akan ada potensi
cuaca signifikan yang terjadi khususnya di wilayah selatan Indonesia. Kemudian ini adalah peta dari kondisi gelombang atmosfer dan MGO secara spasial di wilayah Indonesia. Di sini bisa kita lihat untuk prediksi hingga tanggal 21 Maret 2026, diperkirakan MGO secara spasial masih akan mempengaruhi potensi pembentukan awan hujan yang signifikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Di peta yang sebelah sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di wilayah bagian timur Indonesia diperkirakan pada bulan Maret 2026 masih akan terdapat potensi pertumbuhan awan sibi atau awan hujan dengan cakupan area lebih dari 75%. Terutama untuk wilayah Papua Selatan diperkirakan akan signifikan terjadi di wilayah perairan. Kemudian selanjutnya ini adalah prospek cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Selatan seminggu ke depan, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi diperkirakan untuk wilayah Papua Selatan, baik di daratan maupun di wilayah perairan, masih akan berpotensi terjadi hujan dengan kategori sedang sampai dengan lebat, yang diperkirakan akan terjadi di tanggal signifikan di tanggal 13, kemudian 14, 15 akan cenderung menurun, dan akan kembali meningkat di tanggal 17 hingga tanggal 20 Maret 2026 menjelang Hari Raya. Kemudian untuk cuaca yang signifikan di tanggal 13 Maret 2026 diperkirakan akan terjadi di wilayah distrik sebelah barat, yakni di distrik Wan, Tabonji, dan sekitarnya. Kemudian untuk tanggal 19 hingga tanggal 20 Maret, diperkirakan hingga H+3 Hari Raya untuk wilayah Provinsi Papua Selatan masih terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, terutama diperkirakan akan terjadi pada waktu siang hingga sore hari dan malam hingga dini hari. Dari peta ini juga Bapak dan Ibu bisa memperhatikan kalau kondisi cuaca signifikan dengan label kuning hingga orange ini berpeluang besar terjadi di wilayah perairan Papua Selatan dari wilayah Asmat, Mapi, kemudian perairan Yosudarso, perairan Merauke hingga Laut Arafuru. Jadi di sini bisa kita beri kesimpulan bahwa akan ada cuaca yang cukup signifikan yang perlu diwaspadai oleh nelayan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya ini secara umum adalah prospek tinggi gelombang untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Untuk tinggi gelombang sendiri diperkirakan tinggi gelombang dalam kategori sedang berkisar antara 1 sampai dengan 2,5 meter. Itu terjadi dari tanggal 10 kemarin hingga diperkirakan berakhir di tanggal 13 Maret 2026. Kemudian setelah tanggal 13 hingga 1 minggu ke depan dan H+3 Hari Raya diperkirakan kondisi gelombang akan kembali normal, berada di kategori tenang sampai dengan rendah, berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Jadi dari peta ini, Bapak dan Ibu bisa lihat trennya cenderung menurun untuk tinggi gelombang. Jadi untuk dari tinggi gelombang sendiri dikategorikan aman untuk para nelayan beraktivitas terutama di hari raya dan H+3 hari raya.
Kemudian untuk selanjutnya ini adalah prospek arah dan kecepatan angin untuk wilayah Provinsi Papua Selatan untuk hari ini hingga tanggal 19 Maret. Diperkirakan secara umum arah angin di wilayah Provinsi Papua Selatan masih dominan bergerak dari arah barat sampai dengan utara dengan kecepatan rata-rata berkisar 10 sampai dengan 40 km per jam. Dan jika dilihat dari peta ini, kita bisa lihat ada potensi angin kencang di beberapa wilayah yang berpotensi terjadi secara temporal atau tidak terus-menerus, jadi hanya dalam satu waktu. Itu berpotensi terjadi di wilayah perairan Asmat, kemudian perairan Yosudarso, dan perairan wilayah Merauke. Jadi untuk wilayah pesisir Kabupaten Merauke, diharapkan masih untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya angin kencang, khususnya di wilayah pesisir. Selanjutnya untuk prediksi pasang surut air laut untuk tanggal 12 hingga tanggal 25 Maret 2026, secara prediksi diperkirakan akan ada potensi pasang maksimum yang terjadi di tanggal 22 sampai dengan 25 Maret 2026. Untuk ketinggian dari pasang maksimum ini diperkirakan akan berkisar di nilai 5 sampai dengan 5,4 meter di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Nah, ini untuk kondisi pasang maksimum ini biasanya akan signifikan memberikan dampak terhadap terjadinya rob jika pasang air laut ini dibarengi dengan kondisi curah hujan yang signifikan, kemudian tinggi gelombang yang sedang sampai dengan tinggi. Dari perkiraan kita tadi, tinggi gelombang untuk periode hari raya diperkirakan dalam kategori tenang sampai dengan rendah, namun untuk curah hujan diperkirakan masih akan cukup signifikan. Jadi ini juga mesti diwaspadai untuk potensi di tanggal 22 sampai dengan 25 jika pasang air laut dibarengi dengan kondisi cuaca yang cukup signifikan, mungkin bisa berdampak pada terjadinya rob di beberapa titik wilayah di sekitar pesisir Kabupaten Merauke. Namun untuk kondisi ini secara umum dari perakirawan BMKG akan mengupdate informasinya secara berkala apabila ada potensi rob yang akan signifikan berdampak terhadap masyarakat. Kemudian kita masuk kepada platform yang disediakan oleh BMKG untuk memantau kondisi cuaca selama periode mudik Lebaran di tahun 2026 ini. Jadi BMKG sendiri memberikan platform yang bisa diakses masyarakat, Bapak Ibu stakeholder sekalian, untuk memudahkan melihat kondisi cuaca di wilayah Papua Selatan maupun di wilayah Indonesia secara umum yang real time, baik itu untuk cuaca untuk perjalanan mudik, kemudian untuk penerbangan, dan untuk pelayaran. Jadi kita ada web, Bapak Ibu bisa mengakses ke cuaca.bmkg.go.id/trans. Mohon izin saya buka. Apakah sudah terlihat? Masih tampilannya ini Kak, PowerPoint Kak.
izin. Ini Oke, sudah Kak. terlihat? Sudah terlihat, Kak. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi sekiranya untuk memudahkan mengakses informasi dari BMKG secara mobile, Bapak Ibu bisa mengunjungi laman cuaca.bmkg.go.id/trans. Di sini ada 3 pilihan untuk melihat kondisi cuaca perjalanan untuk traffic. Kemudian Inasiam, ini adalah platform untuk memantau kondisi cuaca penerbangan. Dan Inawis adalah platform untuk memantau kondisi cuaca pelayaran. Izinkan saya buka satu-satu. Untuk DWT ini, di sini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu akses. Yang pertama adalah tampilan dari citra radar cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya. Jadi Stamet Mopah Merauke mempunyai tools untuk melihat kondisi cuaca real time menggunakan citra radar. Dan di sini bisa diakses untuk Bapak dan Ibu sekalian melihat citra radar terkini. Ya, jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada coverage dengan warna hijau dan kuning. Ini menandakan ada tutupan awan hujan yang signifikan di beberapa wilayah yang tertangkap oleh citra radar BMKG. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengakses, misal untuk perjalanan. Jadi di sini kita bisa melihat rute yang mau kita kunjungi, misalnya dari distrik Merauke menuju distrik Muting. Dari aplikasi ini, dari website ini akan tampak jelas sepanjang perjalanan kondisi cuaca apa yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian sepanjang perjalanan. Jadi misal ini untuk perencanaan dari kegiatan mudik, ini bisa menggunakan website ini dari BMKG untuk melihat seberapa potensi terjadinya hujan di perjalanan gitu. Jadi untuk melihat kondisi cuacanya, apakah cuacanya memburuk atau cuacanya membaik di sepanjang perjalanan mudik yang sementara masih berada di kawasan Kabupaten Merauke saja, karena memang yang tercover oleh citra radar sejauh ini masih di wilayah Kabupaten Merauke. Kemudian di sini juga ada akses untuk melihat peringatan dini, rilis peringatan dini yang terjadi di satu wilayah. Untuk hari ini, BMKG Mopah belum mengeluarkan peringatan dini, tapi jika ada peringatan dini, tampilannya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini, di mana wilayah yang terjadi cuaca signifikan yang terdapat peringatan dini, kemana potensi cuaca memburuk itu akan meluas dan habis seperti itu. Jadi di sini juga selain untuk informasi cuaca selama perjalanan dapat diakses, Bapak Ibu juga bisa mengakses peringatan dini
secara real time yang dikeluarkan oleh BMKG Mopah Merauke dan BMKG di seluruh Indonesia. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu bisa mencoba masuk dalam website ini untuk menggunakan tools dan informasi yang diberikan oleh BMKG. Kemudian ini adalah INASIAM, ini khusus untuk cuaca penerbangan berkaitan dengan kondisi penerbangan di tiap bandara gitu. Jadi di sini misal kita mau melihat kondisi cuaca untuk wilayah Merauke, penerbangan ke Jayapura, apakah kondisi cuaca di Jayapura baik atau tidak, kemudian kondisi cuaca di wilayah Merauke sendiri itu seperti apa. Ini adalah khusus untuk penerbangan. Kemudian yang selanjutnya ini ada Inawis. Ini adalah platform untuk melihat kondisi gelombang di wilayah perairan, khususnya wilayah perairan Papua Selatan dan wilayah perairan Indonesia untuk merencanakan perjalanan mudik melalui laut. Jadi pada INASIAM ini nanti akan ditampilkan potensi tinggi gelombang untuk 7 hari ke depan, untuk hari ini hingga 7 hari ke depan, kemudian potensi angin, dari angin kencang, kemudian alertnya apabila ada potensi angin kencang dan semacamnya untuk hari ini hingga 7 hari ke depan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada perakiraan untuk hari ini tanggal 12 hingga 1 minggu ke depan, berkisar tanggal 18 sampai tanggal 19. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di mana potensi gelombang tinggi akan terjadi. Jadi dari sini bisa kita lihat gelombang sedang dengan kategori ketinggian 1,25 sampai dengan 2,5 meter itu berpotensi terjadi di wilayah perairan Arafuru bagian barat di selatan Kepulauan Aru. Nah, di sini kita bisa lihat ada potensi gelombang sedang. Jadi ketika kita merencanakan perjalanan mudik menggunakan kapal laut, kita bisa lihat kira-kira kondisi cuaca dan kondisi gelombang di wilayah perairan yang kita lalui itu seperti apa. Baik, saya rasa itu yang bisa saya share mengenai platform untuk Bapak Ibu mengakses informasi cuaca untuk transportasi menjelang mudik Lebaran yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan Bapak Ibu stakeholder terkait. Kemudian selanjutnya untuk akses informasi dan diseminasi informasi cuaca secara real time juga melalui aplikasi Info BMKG dapat diakses. Kemudian dari Stamet Mopah Merauke juga akan mengupdate perakiraan cuaca setiap hari, baik itu perakiraan cuaca publik maupun perakiraan cuaca wilayah perairan di platform Instagram, Facebook, dan di WhatsApp group untuk info BMKG Merauke. Jadi biasanya akan kita share setiap hari perakiraan cuaca harian, kemudian ada juga peringatan dini, nowcasting, atau peringatan dini real time dengan jangka waktu 1 sampai dengan 6 jam ke depan yang bisa diakses di platform-platform ini. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengakses secara mobile. Saya rasa itu untuk prospek cuaca pada
periode mudik Lebaran di tahun 2026 ini, secara umum masih terdapat potensi pembentukan awan-awan hujan, khususnya di wilayah daratan maupun di wilayah perairan, hingga tanggal 20 Maret 2026 dan H+3 hari raya. Jadi diperkirakan masih wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang di beberapa wilayah, dan beberapa wilayah juga berpotensi hujan sedang sampai dengan lebat, terutama untuk distrik Wan, Tabonji, dan sekitarnya, serta wilayah perairan Papua Selatan. Yang mungkin informasi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu stakeholder sekalian untuk mewaspadai terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya wilayah Kabupaten Merauke. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa digunakan dengan baik, dan waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Forecaster Gita Rahmawati atas pemaparan informasi perakiraan cuaca menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah Papua Selatan. Semoga memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya di wilayah Papua Selatan. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Eh, Bagi Bapak Ibu, tamu undangan maupun rekan-rekan media bisa menyampaikan pertanyaan eh, dari kolom chat atau menggunakan fitur raise hand atau open mic. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau masukan dan saran, kami persilakan. Izin, Bu, mau bertanya. Ya, ya. Mohon izin Pak, bisa menyebutkan nama dan instansinya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dari Balai Wilayah Sungai Papua Merauke. Nama saya Sepintara. Pertama-tama terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman BMKG yang di Tanah Miring maupun di Boma yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, yang menurut kami sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka penyediaan ataupun antisipasi ketersediaan air. Secara khusus untuk di tahun ini, sebagaimana program prioritas nasional adalah swasembada pangan, kami dari Kementerian PU dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Papua Merauke untuk mendukung dalam hal ketersediaan air. Nah, ini untuk tahun ini kami melihat bahwa di lapangan itu dalam pelaksanaan MT2 ataupun dalam musim gadu. Nah, sebagian besar yang tadi di press list itu saya kurang menangkap sih, apakah di wilayah Semangga, Tanah Miring, Kurik, Salor, atau beberapa distrik Semangga, distrik Tanah Miring, distrik Kurik, dan Malin, ini adalah wilayah daerah irigasi existing. Nah, tadi press list itu apakah dia masuk ke dalam Paksel 12 atau 9 ya. Namun secara umum sebagai bentuk antisipasi kami itu dengan kondisi ketersediaan air yang ada di drainase maupun di rawa yang ada itu sekarang mungkin sekitar 60% lah
yang ada di kapasitas tampungan yang tersedia. Nah, ini mengantisipasi untuk pemakaian air yang besar di MT2 ini di musim gaduh. Nah, apakah sepanjang musim ini sampai dengan, kalau nggak salah tadi kan secara umum eh, puncak musim hujan itu di bulan Agustus. Nah, sampai menuju ke bulan Agustus itu diperkirakan mungkin sudah di pasca panen, kalau ya kira-kira itulah. Nah, apakah masih ada kecenderungan hujan? Masih ada kecenderungan hujan sehingga eh, apa yang keraguan kami ini untuk mengantisipasi itu, kalau misalnya masih ada hujan, berarti kita tinggal memaksimalkan beberapa titik. Tetapi apakah signifikan hujan yang akan sangat dengan intensitas yang tinggi, di mana satu sisi kita harus mengantisipasi kekeringan, persediaan air, tetapi ada titik-titik yang harus kita eh, mencegah terjadinya banjir. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan secara spesifik apakah sampai dengan puncak musim kemarau di bulan Agustus itu apakah masih ada hujan khusus untuk mungkin bisa di-spill langsung kalau secara spesifik misalnya Papsel 9 atau 12. Pertanyaan saya khusus di wilayah daerah irigasi yang saya sebutkan tadi itu dia itu dari sekarang sampai dengan puncak musim itu masih ada hujan atau tidak? Seperti apa? Kemudian apakah memang di bulan Agustus itu memang sudah tidak ada hujan sama sekali? Eh, Mungkin sementara begitu, Bu. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kami langsung jawab kepada Saudari Dian, kami persilakan. Baik, Pak, mohon izin menjawab untuk wilayah Merauke, Sota, Nokenzerai, dan Semangga itu dia masuk di zona musim Papsel 13. Itu prediksi awal musim kemaraunya jatuh di bulan Mei 2. Selanjutnya untuk wilayah Waan dan Kubang itu masuk di Papsel 11. Untuk wilayah Tabonji, Imam, Okaba, Purik, Malin, Jagebob, dan Tanah Miring itu masuk di zona musim Papsel 12. Untuk Papsel 10 wilayah Merauke itu ada Pilwaya, Muti, Kapsel, Muting, dan Elikobel. Untuk wilayah Papsel 10, 11, dan 12 ini prediksi awal musim kemaraunya jatuh pada Mei 2. Memang untuk wilayah Papua Selatan semua awal prediksi puncak kemaraunya jatuh di bulan Agustus, dan apakah selama bulan Mei sampai Agustus itu tetap ada hujan? Ya, tetap ada hujan, tapi dengan intensitas yang lebih sedikit jika dibandingkan ketika musim hujan seperti. Mohon izin Pak Yosep, apakah sudah terjawab Pak? Atau mungkin ada yang kurang, mungkin bisa berkenan, bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti di Papsel 12 ya. Pada umumnya berarti di bulan Mei minggu kedua ya. Sedikit konfirmasi. Izin, Bu. Izin Pak, untuk Mei dasarian 2 itu berarti di kisaran tanggal 11 sampai tanggal 19 Mei. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Yosep untuk pertanyaannya. Kemudian ada yang resen kepada Pak Anjas, mungkin bisa disebutkan dari instansi mana, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu?
Terdengar, Pak? Baik, izin Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas uh, yang diselenggarakan oleh teman-teman BMKG Klimatologi Papua. Izin mungkin menindaklanjut. Sebelumnya saya Anjas dari BWS juga bersama Pak Yosep. Izin mungkin menindaklanjuti dari yang disampaikan Pak Yosep tadi. Kebetulan kami memang di Balai Wilayah Sungai sendiri ada kegiatan untuk monitoring kekeringan Bu di wilayah Merauke. Di mana tadi kalau misalnya berdasarkan paparan yang disampaikan tadi, kami itu ada masuk di wilayah zona musim atau zona 09, 10, 11, 12, dan 13. Mohon izin, sebelumnya terima kasih atas data yang di-share ini. Jadi ini bisa kami jadikan referensi nanti dalam mungkin pelaporan kami terkait monitoring kekeringan. Yang ingin saya tanyakan, mungkin prediksi atau forecast yang disampaikan tadi terkait peta kekeringan ini berdasarkan metode apa, Bu? Apakah memang hanya berdasarkan zona musim atau zone yang tadi disampaikan, atau biasanya kan kalau kita dalam menyusun peta kekeringan itu ada beberapa metode, misalnya mungkin seperti SPI atau mungkin PDSI gitu. Apakah salah satunya ini dipakai memang dari teman-teman BMKG atau mungkin eh, ada reference lain yang digunakan? Karena tadi saya melihat memang hanya digunakan data dasarian dengan curah hujan diprediksi kurang dari 50 milimeter. Mohon koreksi jika saya salah dan eh, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih untuk Pak Anjas atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Dian. Saya persilakan. Baik, baik, mohon izin Pak. Untuk prediksi musim kemarau sendiri, kami hanya menggunakan data curah hujan. Eh, untuk prediksinya sendiri kami menggunakan data model, tapi memang hanya menggunakan data curah hujan. Kalau untuk SPI-nya sendiri, itu biasanya kan kami ada share setiap bulan di Buletin Iklim Papua Selatan itu eh, bisa dicek saja. Seperti itu. Terima kasih. Izin Bu, berarti nanti di dalam buletin kekeringan juga ada peta SPI yang disampaikan dari teman-teman BMKG ya? Kalau SP itu dia masuknya di Buletin Iklim yang setiap bulan kami share itu, Pak. Oh baik Bu, berarti di SPI-nya itu sudah ada kekeringannya juga ya, mohon izin Bu. Karena sebelumnya saya belum Iya, pernah melihat buletin itu, jadi mohon maaf jika saya bertanya sebelumnya. oh iya, ada kami meng-share data kekeringan dan juga hari tanpa hujan. Baik Bu, izin Bu. Untuk pemantauan kami mungkin di BWS, jika memang ternyata ada yang data yang kami butuhkan, apakah bisa kami berkoordinasi dan kemana ya kira-kira kami harus berkoordinasi? Apakah mungkin klimatologi MOPA atau di mana ya Ibu, mohon izin. Baik, kalau misalnya Bapak mau mencari informasi buletin itu selalu kami update setiap bulannya. Bisa dicek di Instagram kami, info Papua Selatan. Eh, Kemudian kalau untuk Bapak memerlukan info apa curah hujan harian bisa ke MOPA, sedangkan kalau membutuhkan data curah hujan yang panjang itu bisa ke stasiun klimatologi yang di Tanah Miri. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Anjas. Eh, Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan dan saran. Kami persilakan.
Jadi sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin belum ada yang belum bertanya. Jadi untuk puncak musim kemarau sendiri itu masuk di bulan Agustus 2026. Sedangkan untuk awal musim kemarau itu diprediksi di Mei Dasarian 2 dan Mei Dasarian 3. Nah, Mei Dasarian 2 itu masuk di Papsel 10, Papsel 11 dan Papsel 12. Mei Dasarian 2 itu diperkirakan di tanggal 11 sampai tanggal 20 Mei 2026. Sedangkan untuk Mei Dasarian 3 itu diprediksi di eh, tanggal 21 hingga tanggal 31 Maret 2000 21 sampai 31 Mei 2026. Untuk sifat hujan musim kemarau itu eh, ada normal dan bawah normal. Di antaranya kalau untuk bawah normal itu ada di Papsel 10. Jadi selama musim kemarau itu sifat hujannya di bawah normal. Sedangkan di Papsel 4, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13 itu masuk di sifat hujan musim kemarau di normal. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan, masukan, dan saran kami persilakan. Mohon izin, Mbak Lelan. Siap, siap Kak. Ya, saya izin menambahkan sedikit ya, mungkin terkait pertanyaan dari Pak Yosef tadi dan Mas Anjas. Eh, Mungkin masih sedikit bingung, kira-kira kategori normal dan di bawah normal itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman Staklim bisa menjelaskan kira-kira curah hujan normal di wilayah Papua Selatan itu, terutama untuk periode musim kemarau, itu intensitas hujannya seperti apa? Mungkin itu tadi yang akan menjawab lebih komprehensif ke Pak Yosef. Jadi beliau kan menanyakan kira-kira di bulan Agustus nanti ketika puncak musim kemarau, apakah masih ada hujan atau tidak? Nah, sebagai sedikit informasi, nanti rekan-rekan di Staklim yang akan menambahkan lebih detail. Jadi secara pemantauan dari BMKG sendiri selama 20 tahun terakhir, untuk data normal curah hujan di wilayah Papua, di wilayah Merauke yang dihimpun datanya oleh Stamet Mopah Merauke pada bulan Juli, Agustus, September itu masih ada hujan, tapi intensitas hujannya itu tergolong kecil, di bawah biasa di bawah 20 mm per bulan. Jadi mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman Staklim untuk menggambarkan kira-kira terjadi hujannya ini seberapa gitu. Banyakkah atau memang intensitasnya sedikit. Jadi untuk memberikan gambaran ke Pak Yosef di BWS dan rekan-rekan BWS untuk mengantisipasi, ketika terjadi musim kemarau di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ini intensitas curah hujannya di angka berapa? Penggambaran secara data normal yang kita himpun bersama, baik di Mopah maupun di Staklim, selama 20 tahun terakhir. Itu akan menjadi gambaran bagaimana prediksi di tahun 2026 ini. Karena secara dinamika atmosfer tadi dikatakan kondisi dinamika atmosfernya semua berada pada kategori normal. Jadi mungkin itu data normal yang kita punya mungkin bisa ditunjukkan kira-kira bagaimana penggambaran intensitasnya supaya ada gambaran ketika musim kemarau itu masih ada hujan, tapi seberapa besarkah hujannya itu. Seperti itu mungkin buat lebih detail teman-teman Staklim bisa lebih mengetahui. Mungkin bisa diinformasikan.
Baik, terima kasih Kak Dita untuk masukannya. Eh, Kami dari teman-teman Klimat, kepada Dian, kami persilakan untuk lebih rinci, secara rinci terkait dengan pertanyaan dari Pak Yosep. Izin Bu, nggak ada suaranya. Baik, mohon izin Bapak Ibu izin menjelaskan lagi lebih rinci terkait sifat hujan bawah normal, normal, dan atas normal. Kami sendiri di Klimat untuk menentukan awal musim kemarau itu dilihat dari curah hujan selama 3 dasarian berturut-turut itu di bawah 50 mili. Nah, untuk kategori sifat hujan normal itu curah hujan selama 1 bulannya itu sebanyak 85 sampai 115 milimeter itu dianggap sifat hujannya normal. Nah, untuk sifat hujan bawah normal itu curah hujannya berkisar antara 0 sampai 84 milimeter. Jadi untuk wilayah Papsel 10 yang tadi sifat hujan selama musim kemarau-nya adalah di bawah normal. Jadi selama musim kemarau di Papsel 10 itu kemungkinan curah hujannya adalah 0 sampai 84 milimeter selama 1 bulan. Sedangkan untuk wilayah Papsel 11, 12, dan 13 yang berada pada sifat hujan normal, jadi kemungkinan selama musim kemaraunya, curah hujannya itu sebanyak 85 sampai 115 selama 1 bulan. Seperti itu untuk penjelasan sifat hujan dan jumlah curah hujan selama musim kemarau. Terima kasih. Eh, ada pertanyaan ada yang raise hand dari Pak Rizky. Kami persilakan Pak. Dari instansi mana? Nama dan instansi. Terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih. Izin perkenalkan diri. Saya Rizky Adisa Putra dari media klikternak.com, media edukasi dan informasi peternakan. Ini menarik Bu terkait pemaparan BMKG yang tadi. Fokus terkait prediksi awal musim kemarau ya Bu di Papua Selatan. Nah, kami ini sebagai peternak kan eh, agak sedikit was-was ya terkait ketersediaan pakan dan air dikarenakan faktor cuaca. Nah, ini saya mau nanya, Bu. Nah, kalau dilihat dari prediksi awal musim kemarau untuk zona Papsel 11, 12, dan 13, Merauke dan sekitarnya, yang jatuh pada dasar 1 dan 2 di bulan Mei. Nah, itu seberapa ekstrim, Bu, tingkat kekeringan yang diprediksi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya? Nah, apakah ada anomali iklim yang berpotensi
mempercepat penyusutan sumber air permukaan yang itu sangat vital bagi saya dan teman-teman khususnya di budidaya ternak ruminansia di padang pengembalaan. Terus yang kedua ya Bu, nah untuk persiapan stok hijauan atau hijauan pakan ternak atau HPT, nah di BMKG sendiri nih apakah memiliki proyeksi terkait durasi puncak musim kemarau di Papua Selatan? Nah, karena informasi ini sangat krusial bagi peternak, Bu, di khususnya peternak di Papua Selatan yang mengandalkan eh, lahan pengembalaan untuk menghitung carrying capacity, Bu. Nah, agar eh, tidak terjadi overgrazing, Bu, saat musim kering. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Rizky atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Dian. Kami persilakan. Mohon izin, mungkin host bisa dibantu untuk share screen peta awal musim kemaraunya dan peta durasi. Oke. Kurang besar deh. Oh iya. Saya mohon izin menjawab untuk wilayah Papsel 10, 11, dan 12 itu awal musim kemaraunya masuk di Mei 2. Mei 2 itu di kisaran tanggal 11 sampai tanggal 20 Mei. Sedangkan untuk wilayah Papsel 13 itu eh, masuk pada Mei 3 atau kisaran tanggal 21 sampai 30 atau 31 Mei. Sedangkan untuk durasi musim kemaraunya sendiri untuk Paksel 10 di sini durasinya sepanjang 10 sampai 12 dasarian. 10 selanjutnya untuk Paksel 11 dan 12 ini durasi musim kemaraunya diperkirakan 16 sampai 18 dasarian dan untuk Paksel 13 durasi musim kemaraunya itu diperkirakan 19 sampai 21 dasarian. Untuk setiap bulannya itu biasanya ada 3 dasarian. Berarti di sini fase 10 sampai 12 dasarian berarti sekitar 3 sampai 4 bulan. Sedangkan untuk fase 11 dan 12 16 sampai 18 dasarian berarti 4 sampai 5 sampai 6 bulan dan untuk fase 13 itu 19 sampai 21 dasarian sekitar antara 6 sampai 7 bulan. Seperti itu, Pak. Untuk Pak Rizky, apakah sudah terjawab? Baik, Bu, izin boleh bertanya lagi, Bu? Menindak lanjutin pemaparannya Ibu. Nah, untuk ini Bu, Nah, untuk durasi tadi yang Ibu sudah jelaskan terkait prediksi kemarau yang cukup lama itu ya, Bu. Nah, itu apakah dipengaruhi oleh iklim global, Bu, seperti El Nino, Bu, di tahun 2026 ini, Bu? Terima kasih, Bu. Baik Pak, mohon izin untuk musim kemarau tahun ini bisa dilihat di sini untuk dari BMKG sendiri memperkirakan bahwa ENSO
itu akan tetap dalam kondisi netral hingga pertengahan tahun 2026. Tapi bisa kita lihat dari grafik di sini, mulai eh, pertengahan tahun sekitar Juni, Juli, Agustus, indeks El Nino mulai naik dari lemah, kemungkinan setelah eh, pertengahan tahun ada musim kemarau akan dipengaruhi oleh El Nino lemah. Tapi mungkin akan diupdate setiap bulannya apakah El Nino akan naik dari lemah ke moderate atau dia akan eh, lanjut tetap netral hingga akhir tahun seperti itu. Izin Pak Rizky, apakah sudah terjawab Pak? Oke, baik Bu, terima kasih Bu sudah atas penjelasannya. Nah, kenapa saya tanya begitu detail ya? Karena kalau di peternakan sendiri kan perihal HPT ini sendiri kan merupakan krusial karena 70-80% ini termasuk biaya produksi ya Bu. Berarti ini kemaraunya ini lumayan panjang ya Bu, 6-7 bulan ya, sekitar 19-21 dasarian. Nah, terus yang saya lihat di data ini ya Bu, analisis ini eh, sekitar bulan Agustus sampai Oktober eh, itu fenomena El Nino-nya itu kondisinya semakin kering dan panas itu Bu. Eh, Mungkin cukup Bu. Terima kasih Ibu atas insight dan informasinya Ibu. Sukses selalu Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Rizky. Eh, Tadi yang sudah dijelaskan sama Dian, kalau untuk prediksi musim kemarau ini durasinya itu paling lama kalau kita perhatikan itu di sekitar 19 sampai 21 dasarian atau sekitar 7 bulan lebih. Eh, jadi kemungkinan untuk bulan sampai perkiraan bulan September atau Oktober. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kansar Merauke. Izin bisa open mic-nya, Pak. Siang Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Selamat siang, Pak. Luar biasa terdengar, Pak. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Ridwan dari instansi Basarnas. Saya menanyakan terkait prospek cuaca Provinsi Papua Selatan di arus mudik Lebaran Ibu. Eh, Tadi sudah disajikan beberapa platform terkait DWT, terus Inasiam dan Inawis. Ya, terkait organisasi kami sangat luar biasa platform yang sudah disediakan Ibu, khususnya di DWT terkait operasi SAR di kami dan terkait siaga SAR khusus pada saat Lebaran Ibu. Nah, yang kami tanyakan apakah aplikasi ini tersedia webnya kita akses prabayar dan apakah kita harus menghubungi pihak BMKG dulu pada saat menggunakan karena di dalam platform yang bagian DWT Digital Weather for Traffic sendiri itu ada beberapa fitur yang sangat menarik khususnya di tracking tadi Bu ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita kalau memang aplikasi tersebut sistemnya prabayar ataukah izin pada saat digunakan, kita minta penjelasannya. Karena di ketiga platform tersebut sangat bagus sekali untuk dukungan kegiatan kami, baik operasi maupun kesiapsiagaan pada saat siaga Lebaran. Demikian, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih
dari Pak untuk Kansar, Badan SAR Nasional, Badan SAR untuk pertanyaannya. Eh, Kami persilahkan kepada Kak Dita Ramawati mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Basarnas. Ini emang karena itu nggak ada speakernya, Mas. Nggak ada mic-nya. Suku lagi kan? Biar dengar. Baik, mohon izin. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas pertanyaannya. Jadi mungkin linknya tadi udah dibuka ya Pak? Mohon izin konfirmasi, linknya tadi sudah dibuka atau belum ya Pak? Yang saya share di kolom chat. Belum Ibu, untuk saat ini kita belum mencoba, Oh, cuma oke. kita melihat aja dengan Ibu Iya. mendirikan sebentar, kita sempat melihat, cuma kita belum mencoba. Iya, siap. Untuk linknya ini sudah saya bagikan di kolom chat. Jadi memang ini arahan dari pimpinan untuk menyebarluaskan, terutama kepada stakeholder, untuk SAR, kemudian untuk Dinas Perhubungan, untuk Airnav, KSOP, dan lainnya, untuk bisa menggunakan link tersebut untuk mengupdate kondisi cuaca selama arus mudik. Gitu. Jadi insya Allah ini tidak berbayar Pak, silahkan diakses dan ini arahan dari pimpinan. Jadi silakan digunakan semaksimal mungkin. Jika ada problem, misal ada kondisi yang diperlukan, bisa menghubungi ke kantor Pak untuk konfirmasi seperti itu. Dan mungkin kalau untuk yang di website ini semuanya tidak berbayar, gratis. Jadi masyarakat dan stakeholder bisa mengakses. Tapi ketika ada misal kondisi yang butuh analisis lengkap, misal data cuaca yang lebih komprehensif berkaitan dengan curah hujan, kemudian kondisi yang lebih spesifik itu mungkin bisa langsung ke kantor Pak, seperti itu. Tapi sejauh ini yang di dalam aplikasi, fitur-fiturnya bisa digunakan untuk stakeholder dan masyarakat luas, tidak berbayar Pak. Mungkin itu saja Pak. Pak Ridwan, terima kasih banyak. Baik Bu, apakah disediakan selama siaga lebaran saja atau setelah lebaran masih bisa digunakan Ibu? Bisa diakses? Sejauh ini prospeknya akan disediakan terus, tapi lebih fokus, kayaknya masih terfokus di hari-hari tertentu seperti sekarang arus mudik, kemudian mungkin arus mudik Natal dan Tahun Baru, karena memang ini masih dalam tahap pengembangan gitu. Jadi mungkin ada beberapa fitur yang masih akan dikembangkan lagi oleh BMKG. Sejauh ini prospeknya akan terus digunakan, tapi masih berfokus di hari-hari tertentu untuk agenda nasional. Ya sekarang untuk fokusnya di arus mudik Lebaran tahun 2026 seperti itu Pak. Prospeknya sih mungkin akan terus berlanjut, bisa digunakan. Siap-siap. Berarti untuk sementara agendanya di hari-hari tertentu, hari besar Bu ya. Nah, Iya, betul, kalau Pak. ini seandainya di luar hari besar Bu ya, kita memerlukan web yang di bagian Inavis nih. Apakah kita harus menghubungi kantor supaya kita bisa mengakses gitu? Contohnya emergensi Bu ya. Mungkin terjadi insiden di laut nih. Kita membutuhkan web Inavis nih untuk melihat beberapa cuaca 7 hari ke depan. Nah, apakah kita menghubungi pihak kantor untuk bisa mengakses? Apakah langsung kita buka saja? Otomatis kalau bukan di hari besar kan nggak bisa diakses ya, Iya, kemungkinan. betul. Kalau untuk Inasiam dan Inawis sudah
untuk real time. Jadi kalau untuk Inasiam dan Inawis dapat Bapak gunakan sepanjang hari. Cuma di situ hanya ada data perakiraan untuk 7 hari ke depan. Jadi tidak ada data analisis kejadian, maksudnya arsipnya itu nggak ada. Jadi data yang telah lampau itu tidak ada di dalam web situ. Jadi untuk perakiraan 7 hari ke depan bisa diakses Inasiam maupun Inawis secara berkala. Itu sudah arahan dari pimpinan. Dan kalau untuk DWT-nya, ini yang masih di tahap pengembangan. Kalau Inasiam dan Inawis, silakan itu sudah bisa digunakan secara real time oleh Bapak stakeholders terkait dan masyarakat seperti itu. Baru lagi. Oh, siap Ibu. Ya, ya. Iya. Berarti yang DWT ya, yang perlu Iya, kajian yang kembali DWT ya. yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi Siap, mungkin siap. tidak perlu bersurat lagi. Kecuali Ya. Bapak butuh analisis kejadian cuaca ekstrim atau analisis kejadian kecelakaan kapal di waktu-waktu tertentu, itu baru disarankan untuk minta langsung ke stasiun seperti itu, Pak. Siap, siap ya. Kita juga lebih mengacu ke DWT sebenarnya, Bu. Iya. Soalnya tim itu biasa bergerak seandainya ada insiden dari sini ke mana ya, luar daerah, itu kan butuh tracking Iya, untuk betul, Pak. mengetahui cuaca-cuaca mana yang titik-titik cuaca yang perlu dipersiapkan. Waspadai, iya. Berarti itu ini ya, nanti koordinasi lagi ya terkait DWT-nya ya, pada saat di luar hari besar seperti saat ini, seperti itu. Iya, siap Pak. Oke, kalau begitu terima kasih informasinya Ibu pada siang hari ini. Sama-sama Pak Ridwan, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Ridwan untuk pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Kak Dita yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman SAR Nasional SAR Merauke. Berhubung waktu, Bapak Ibu, ada lagi satu pertanyaan. Oh ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Berhubung waktu, kepada Pak Yosep kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah menambahkan penjelasan terkait pertanyaan saya tadi. Nah, ini sedikit usul saja. Sebagai tindak lanjutnya ini mungkin perlu ada langkah nyata ya. Terutama kami dari Balai yang tadi seperti disampaikan bahwa dengan curah hujan normal itu intensitas hujannya sekian milimeter sampai sekian. Begitu juga kira-kira curah hujan di bawah normal. Nah, ini mungkin tindak lanjutnya, ini usulan kami bahwa dengan angka-angka curah hujan yang diprediksi seperti itu, apakah kami bisa mendapatkan data-data lengkap yang lain supaya kami coba memprediksikan di ketika bulan Mei sampai September itu dengan intensitas hujan yang sekian milimeter itu kami bisa menghitung menjadi kira-kira debit yang ada di daerah irigasi itu kira-kira berapa yang akan mengisi saluran ataupun rawa-rawa yang ada. Nah, kalau itu kita bisa dapatkan datanya, mungkin kami bisa akan menghitung debit yang akan turun ke tampungan-tampungan yang ada, sehingga kita bisa memprediksikan kira-kira ini air cukup apa tidak ketersediaan air ini. Mungkin itu saja Bu, mungkin ada data-data kelanjutan itu yang kami bisa dapatkan setelah pertemuan ini. Dan terima kasih. Mohon izin Pak, untuk data kelanjutan seperti analisis atau perakiraan itu biasanya kami selalu memberikan informasi tersebut di dalam buletin iklim kami. Untuk analisisnya itu biasanya kami
memberikan data analisis satu bulan kemarin, dan untuk perakiraannya kami berikan perakiraan 3 bulan ke depan seperti itu Pak. Untuk akses buletin kami setiap bulan pasti kami berikan linknya di Instagram kami, juga melalui WhatsApp kantor kami, bisa diakses di situ Pak. Terima kasih Pak. Oke, izin Bu merespon. Jadi ketika nanti kami akses di situ, apabila ada data-data yang kurang, izin kami bisa berkoordinasi langsung ya. Iya Pak, betul Pak. Bisa langsung koordinasi saja dengan kantor Pak, atau melalui WA juga bisa Pak. Ya, begitu juga teman-teman di BMKG di MOPA ya Bu. Siap, iya Pak. Dengan senang hati Pak. Jika membutuhkan data analisis untuk kondisi cuaca tertentu di Stamet MOPA juga akan dengan senang hati melayani kebutuhan Bapak dan Ibu stakeholder terkait. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kami juga berencana akan menganalisis dari data yang press list ini akan menjadi debit yang ada di daerah irigasi itu prediksinya berapa sih? Nah, tentu nanti kalau dari informasi buletin atau apa dari media sosial yang ada, apabila ada data-data yang kurang, kami akan berkoordinasi ke BMKG di Tanah Miring maupun di Mopah Merauke. Demikian, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Pak Yosep atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup acara kegiatan di siang hari ini. Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh undangan, narasumber, Bapak Ibu pimpinan perwakilan pemerintah daerah, serta rekan-rekan media yang telah hadir. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan langkah-langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim dan musim kemarau tahun 2026 di wilayah Papua Selatan. Jangan lupa pantau terus informasi dari kami melalui aplikasi Info BMKG yang dapat Bapak Ibu unduh melalui Play Store atau App Store, dan melalui akun resmi Instagram kami di @infoiklimpapsel dan @infobmkg_Merauke. Demikianlah rangkaian acara informasi perakiraan cuaca mudik Lebaran dan press release musim kemarau tahun 2026 Provinsi Papua Selatan. Atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya mau pantun dulu. Bapak Ibu tolong balas cakep ya. Jalan-jalan sore ke Merauke. Jangan lupa Cakep. beli papeda. Cakep. BMKG kasih info cuaca dan musim kemarau, oke? Tong masyarakat jaga alam bersama Pemda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Cakep. semua, Bu Karen. Terima kasih banyak Bu. Pak Terima Wahyu. kasih Bapak Ibu. Sama-sama.